Ini gue megang pancingan ya? Iya, megang dulu terus langsung. Nah, Bang Amar kira-kira di Bang Amar nih. Ya. Tadi gue ketawa lagi. Kenapa lu ketawa? Lucu Gue udah serius ini. Ayo. Oke. Halo semuanya, balik lagi sama gue Echa. Kali ini gue bakal mancing. Kira-kira hari ini gue bakal dapet siapa ya? Jeng jeng jeng. Oke. Tring. Oke. Boleh dikenalin dulu namanya siapa nih? Saya kesini, nama saya Amar. Saya senior account di Brightstar. Yeay. Jadi kita kedatangan tamu Bang Amar, dia sebagai senior account di Brightstar. Bang Amar jadi senior account. Ya. Itu udah berapa lama di sini? Senior account di sini. Yap. Baru 2 tahun lah ya. Oh, 2 tahun. Baru 2 tahun. Tapi sebelumnya gue pernah join juga di sini dan sempat cabut. Sebelumnya jadi campaign management. Campaign management. Ya. Itu jauh tuh campaign management sama sales tuh. Ya Agak berbanding. Dulu dibagi dua lah ya. Ada campaign, ada sales gitu. Nah, gue di campaign. Oh, Kalau gitu. sekarang campaign sama sales digabung. Oh gitu. Ya. Terus sebelumnya lagi pernah di mana? Sebelum di sini? Iya sebelum di sini. Sebelum di sini nganggur. Sebelum di sini gue nganggur. Wow. Ya. Itu pas Covid gue masuk sini, pertama kali masuk sini itu tahun 2021. Pas ya Covid period ya gue masuk sini jadi campaign management. Habis itu 2023 gue cabut. 2023 Februari gue cabut. 2003 Agustus gue balik lagi. Itu kenapa? Kok jadi balik lagi ke sini tuh ada tarikan apa nih? Oh ya, kalau pas keluar kan karena dapat offering bagus aja di luar ya. Pastinya. Kan Gitu. semua orang pasti gitu kan. Iya. Butuh duit, butuh tambahan income, pasti nyari income yang lebih bagus gitu. Balik lagi ke sini ya karena di sana ternyata lebih capek, gitu kan. Ketemu tempat yang lebih nyaman, lebih enjoy, kenapa nggak di situ aja? Akhirnya gue balik lagi ke sini dengan ya ekspektasi yang bisa sama lah atau lebih dikit lah ya. Jadi udah mutusin untuk balik lagi ke sini. Oh, sebelum yang cabut itu tuh sebagai campaign manajemen. Ya, Habis lebih itu, ke campaign management dan tidak nge-sales, tidak jualan. Tapi pas balik lagi, gue jadi sales. baru jadi sales. Oh gitu. Berarti jadi sales selama 2 tahun. Ya. Jadi campaign 2 tahun juga. Kurang lebih 2 tahun lebih. Berarti jatuhnya 4 tahun ya di sini. Udah lumayan 4 tahun ya. 4 tahun lebih, 5 tahun kurang lah. Sebelum kerja di sini, berarti sebelum Covid, itu pernah kerja di mana atau ngapain? Gue pernah kerja, kalau gue kerja dari pas lulus SMA gue udah mulai kerja ya. Oh gitu. Udah mulai kerja sambil kuliah eksekutif, kuliah kelas karyawan. Pas lulus SMA kerja di event organizer, gitu ya, sampai sekitar 8 tahun ke depan lah ya, sampai tahun 2019-2020 di event, tapi udah gonta-ganti perusahaan, tapi tetap di event organizer. Habis itu Covid, IO mati semua, nggak ada event gitu ya, semua beralih ke digital. Terus gue kena gelombang layoff pada saat itu, nganggur. Akhirnya gue masuk ke kantor Gojek. Melamar sebagai driver. Ya, sebagai driver. Kantor Gojek. Ya, jadi driver Gokar gitu ya. Jadi driver Gokar, ya kurang lebih setahun kurang lah ya. Habis itu 2021 dapat panggilan di sini. Oh gitu. Baru masuk ke, akhirnya pindah ke digital. Oh, jadi karena dunia udah digitalisasi, yang Ya. tadinya IO jadi pindah ke digital. Ya. Itu pemicunya. Oke. Kalau untuk kuliah jurusan apa? Kebetulan masih inline. Kuliah gua pertama diploma satunya gua ambil desain grafis. Terus di S1-nya gua ngambil marketing komunikasi. Oh, itu agak nyambung ya marketing komunikasi sama digital sekarang. Inline lah, masih inline. Terus kalau misalkan kerja di sini nih, Ya. jadi sebagai sales ya, Ya. itu tuh ngapain aja? Yang pasti jualan. Sales kan jualan ya. Kita jualan punya target dalam nominal gitu ya. Targetnya dalam nominal. Ya kita kejar itulah ya dari awal tahun sampai akhir tahun kan biasanya itu yang kita hitung target jualan kita gitu. Kita bisa dapat billing berapa dari klien gitu. Itu yang jadi prioritas, jadi fokus utama kerjaan gua dan tim sales yang lain gitu ya di sini.
Selain itu kita apa namanya jadi jembatan untuk klien juga untuk terima brief dan eksekusi brief itu gitu sih. Kalau ada perbedaan signifikan nggak dari campaign management sama jadi sales tuh, perbedaannya tuh signifikan banget sampai kayak kaget, ada hal yang bikin kaget nggak setelah pindah divisi gitu? Nggak terlalu surprise ya sama kerjaan sales dan campaign karena sama aja ternyata sebenarnya gitu. Dan di sini karena account itu sama dengan campaign juga di sini ya jadinya apa ya nggak terlalu surprise lah kerjaan campaign yang pernah gua kerjain dulu dan ditambah gue lebih proaktif lagi ke klien untuk apa namanya bisa bangun komunikasi agar dapat jualan agar dapat sales billing masuk ke kita gitu. Kalau di perusahaan yang habis cabut dari sini nih, kan kerja di perusahaan lain ya? Betul. Itu divisi apa? Nah, itu gue balik lagi ke IO. Oh gitu. Jadi pas gue 2023 Februari gue cabut, itu gue ke event organizer karena gue ngerasa gue cukup rindu, Covid udah selesai, kayaknya event udah mulai bangkit lagi, jadi gue balik lagi ke event. Pas gue balik ternyata gue tidak se Excited itu. Bukan, tidak seperform itu. Stamina gue tidak sekuat dulu ternyata. Jadi gue cukup capek, waktu gue habis banyak dan pada saat itu gue juga di periode gue mau menikah juga kan. Jadi gue butuh waktu agak lebih dengan keluarga. Jadi ya gue putuskan untuk cabut dari dunia per-eventan, pensiun gantung sepatu lebih awal, pensiun dini. Jadi gue balik lagi ke digital. Gitu. Balik lagi ke sini pasti. Enak nggak enaknya di event organizer IO sama yang digital ini tuh apa? Enak gak enaknya? Ya pasti ada ya plus minusnya masing-masing. IO enak gak enaknya? Enaknya adalah pekerjaannya itu sekali hantam selesai. Iya. Gitu ya. Tapi kalau digital kan nggak bisa sekali hantam selesai karena biasanya di digital agency ngerjainnya main course-nya adalah sosial media. Sosial media itu nggak pernah mati ya kan, selalu ada kerjanya, selalu update terus ya kan. Jadi nggak ada pekerjaan yang selesai di digital, akan selalu ada pekerjaan. Kalau di event, ketika dapat order kita mau event tanggal sekian, nah tanggal berikutnya tuh kita udah selesai kerjaan kita, tinggal lapor pertanggungjawaban aja kan. Oh gitu. Jadi itu plus minusnya kalau di event. Ya kalau minusnya di IO, itu plusnya di IO ya, minusnya di digital. Tapi kalau plusnya di digital adalah waktunya lebih fleksibel, lebih nyantai. Ya lebih sebenarnya ngikutin klien, waktunya klien lah ya. Benar. 9 to 5 selesai. Tapi kalau misalkan ya ada revisi di weekend ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau event tuh ketika pekerjaan eventnya lagi besar, itu waktu lu kebuang bener-bener habis sampai lu nggak bisa pulang, nggak bisa tidur gitu ya. Karena besok pagi lu harus running event, malam itu lu harus loading instalasi di venue gitu ya. Misalkan di ballroom atau di convention gitu, di hall. Ya lu pantau itu sampai semuanya, lu make sure semuanya beres, semuanya siap gitu ya. Belum nanti lu ada gladi resik, ada persiapan lain-lainnya ya. Tuh too much energy and too much time lah buat di spend gitu. Kalau IO itu kan kerjanya kan kayak kita ngerjainnya offline kan. Kalau digitalisasi kan online ya. Betul banget. Di IO itu ada bagian online-nya nggak? Ada bagian digitalisasinya nggak? Ya, kadang bersinergi ya sama tim online-nya gitu ya. Tapi mostly IO tuh jarang nyentuh ranah-ranah online gitu ya. Paling kalau IO itu kalau kita megang online, mungkin online yang sifatnya eventually juga yang sifatnya adanya cuma ada di event. Misalkan kayak digital registration gitu ya. Sekarang pakai digital kan, sekarang udah sistemnya digitalize gitu ya. Mungkin atau ada streaming kayak gitu, itu udah masuk ke ranah digital kan sebenarnya. Tim digital pun sebenarnya bisa handle itu gitu. Ya paling itu sih sebenarnya. Ada bisa collab gak antara IO sama digitalisasi? Pastinya. Dan sekarang kan yang yang lagi digaungkan itu sebenarnya marketing 5.0 ya kalau kata Pak Subiakto, Bapak Marketing Indonesia lah ya. Kita sekarang yang lagi digaungkan itu kalau dulu kan marketingnya itu lebih ke digital, terus pindah lagi ke revolusi industri itu jadi apa. Nah sekarang tuh ada istilahnya immersive marketing. Jadi online berjalan bareng. Oh gitu. Itu contoh dari kolaborasi IO sama digitalisasi. Iya, jadi contohnya ya sekarang kalau lu datang ke restoran, sekarang pesannya udah nggak pakai waiters lagi, tinggal scan barcode, milih menu, bayar di tempat,
makanan datang, Oh, gitu kan. gitu. Itu Benar-benar. udah fast track banget kan jadinya Iya, kan. iya. Ya itu salah satu kolaborasi antara online dan offline. Tapi di sini pernah megang brand IO? Brand IO, kita brand IO enggak lah ya, kayaknya Belum ya? Apa enggak, karena susah buat dapat pekerjaan. Oh maksudnya kalau di sub sama IO, di misalkan dapat pekerjaannya IO, IOA lah gitu lah sebut. Mereka nggak bisa ngerjain digital, mereka lempar pekerjaan digitalnya ke kita, ya itu mungkin pernah ya di sini ya. Iya. Gitu, jadi kolaborasi sistemnya kita partner sebagai pihak ketiga, gitu. Atau sebaliknya, kita yang punya pekerjaan, kita dapat pekerjaan dari klien, tapi ada scope of service IO, kita nggak bisa ngerjain IO, kita lempar ke IO lain gitu, partner kita. Gitu. Itu berarti jatuhnya kerja sama. Oh ya, dan kebetulan kita sekarang di Brightstar sudah punya divisi baru, divisi event organizer. Itu dia. Yang kemarin IO itu ya? Dikit promosi ya, boleh? Masuk dikit. Boleh. Oke, lanjut. Kita di sini punya banyak pertanyaan dari teman-teman nih, Bang Amar. Ya. Mungkin Bang Amar bisa jawab, harus bisa jawab sih sebenarnya. Mudah-mudahan Oke. bisa jawab. Ya, gimana? Jadi pertanyaan pertama, gimana cara jaga hubungan sama klien biar bertahan lama? Sebagai bridging nih, Bang Amar kan sama klien. Oke, jaga hubungan dengan klien supaya bertahan lama. Kita menjaga kepercayaan dengan kliennya. Basic skillnya yaitu komunikasi. Kita harus terbuka sama klien bahwa kita bisa melakukan apa yang klien ekspektasikan dan kita tidak menjanjikan lebih dengan klien gitu. Jadi nggak mengiming-imingi klien, oh nanti bisa begini-begini. Itu kan sebenarnya basic trustnya seperti itu gitu. Yang penting klien yakin, oke, gua bisa ngasih kepercayaan pekerjaan ini ke kalian, kalian bisa deliver ini dengan baik dan achieve objektifnya, objektif yang udah klien targetkan. Itu sebenarnya basicnya trust sih sebenarnya. Berarti kan klien kalau misalkan mau pakai kita ke Bang Amar dulu kan? Pintunya sales, pintunya AE, betul. Iya kan? Pintunya Kalau AE. misalkan ada klien yang bawel nih, Ya. sama banyak permintaannya bawel banget, gimana cara nanggepinnya? Ya kalau kliennya itu bernada tinggi atau dia darah tinggi lah ya, darah tinggian gitu ya. Ya kitanya harus tone down lah. Kita jangan ngikutin ritmenya dia. Ya pasti bakal kebakaran gitu ya. Jadi ya account itu kan basic skillnya adalah negosiasi ya. Negosiasi kan harus bisa luwes, fleksibel. Ketika klien tinggi kita harus rendah. Ketika klien jadi api kita harus jadi airnya gitu. Iya benar. Jadi harus bisa seperti itulah. Jadi sering dapat klien-klien kayak gitu, tapi kita tetap bijak, tetap solutif ya, bersifat solutif, problem solvingnya harus kuat juga gitu. Kalau misalkan ada klien yang banyak mau nih, tapi nggak sesuai sama budget yang dia kasih. Jadi misalkan klien banyak mau, misalkan maunya banyak nih apa-apa ini segala macam, entah KOL yang harus yang benar-benar famous, tapi budgetingnya tuh under banget dari situ, di bawah banget. Iya, ya itu kan apa ya? Maksudnya ada solusi nggak? Solusi yang dikasih tuh sebenarnya bentuknya tuh kayak gimana gitu? Iya pasti kita tanya dulu lah maunya dia apa gitu kan ya. Maunya dia apa supaya kita bisa ukur harganya berapa gitu kan. Simpelnya gitu. Tapi kalau saya mau sosmed saya sebulan 20 konten tapi budgetnya cuma 5 juta. Kalau saya sih lebih milih gak apa-apa Pak, silakan pilih agensi lain aja kalau kayak gitu. Bukannya kita sombong tapi kita kan harus menghitung tingkat kesulitan sama dari cost manpower kita. Kita butuh berapa orang yang turun ke pekerjaan itu gitu kan. Perlu kita hitung benar-benar kan. Jangan sampai kita udah deal dengan harga segitu ternyata kerjaannya capek banget atau kerjanya complicated banget gitu ya, sulit banget. Ya jadi kan nanti akan ya dampaknya jadinya rugi ke kita gitu kan ya. Benar. Jadi kita tanya dulu sebenarnya, lebih mendengarkan ke klien maunya apa, maunya gimana. Nanti di ujung baru tanya budgetnya berapa. Nah, kalau budgetnya segitu, nanti kita sesuaiin yang kita dengan ekspektasi spesifikasi yang klien harapkan maunya segini. Tapi kalau dihitung dengan budgetnya, ya mungkin nggak bisa segini, Kak. Mungkin kita turunin berapa gitu. Kuantitinya kita kurangin atau kualitasnya kita kurangin, seperti itu sih.
Fleksibel aja. Kalau untuk dari budgeting berarti rata-rata dari klien ya, bukan dari kita yang nentuin baru kita lempar ke klien. Bisa dua arah, dari klien juga bisa ngasih. Biasanya kalau pitching-pitching resmi gitu ya, itu udah ada pagunya, udah ada bottom budgetnya berapa gitu ya. Kita submit di angka-angka sekitar itu. Tapi kalau yang klien masih blind spot di budgetnya gitu ya, ya kita bisa suggest. Kita tanya mereka butuhnya apa, objektifnya atau KPI-nya mau keren berapa. Misalkan saya pengen follower saya sekian atau engagement rate-nya sekian. Oke, kita hitung dari media plan-nya misalkan ya. Ini kan udah masuk ke konten ya, materi lah. Benar. Kalau udah tahu angkanya berarti kan ketahuan budgetnya berapa. Nah, ini budgetnya mungkin bisa dapat sekian gitu. Nah, tinggal kliennya sanggup apa enggak buat dengan target yang dia harapkan sekian. Dia harus ngeluarin budget juga dengan angka yang sepadan gitu loh. Oke, gitu. Lanjut di pertanyaan kedua. Ceritain dong pengalaman paling challenging dan cara ngatasinnya kayak gimana? Pengalaman paling challenging di sini ya, gitu ya. Ya biasanya sih ketika momen-momen chaosnya itu ketika klien di sini kan nggak satu ya, paling gue sendiri bisa megang 4, 5, 6, 7 klien gitu buat dalam satu periode yang sama gitu. Nah ketika beberapa klien tuh atau semuanya mulai berisik di grup gitu kan, butuh ini gitu. Nah itu momen-momen challenging di situ tuh. Kita mesti bagi waktu, mesti punya skala prioritas gitu kan. Mana yang lebih urgent, mana yang tidak terlalu urgent gitu. Walaupun sebenarnya semuanya urgent gitu kan. Jadi kita mesti urutin skala prioritasnya yang mana. Atau kita bisa lihat dari timeline mereka lebih dulu mau tayang yang mana gitu. Itu bisa kita urutin di situ. Terus ya lagi-lagi sebenarnya itu kan masalah ekspektasi ya. Sama klien tuh kan punya ekspektasi, dia ngasih brief, bikin konten misalkan tayang sekian gitu, tayang tanggal sekian atau tayang besok. Ya walaupun kita sebenarnya kalau dihitung secara teknis tidak bisa mendeliver itu dengan waktu yang dia tentukan. Tapi itu bisa kita jelasin gitu kan. Gini loh, untuk konten seperti ini kita butuh waktu kurang lebih sekian. Tapi kita coba maksimalin agar bisa deliver lebih awal atau lebih sesuai dengan target yang dia mau. Gitu sih. Lebih jaga komunikasi sih. Kalau di situ yang penting nggak ngilang. Itu sih kuncinya. Ketika ya tidak ghosting. Jadi sales tuh atau jadi account, kunci utamanya adalah harus hadir terus untuk klien gitu sih. Harus ada setiap saat dimanapun, kapanpun. Nggak juga ya. Kalau lagi cuti jangan lah. Kalau lagi cuti jangan dong. Pokoknya cuti harus benar-benar free ya. Ya. Jangan diganggu gugat ya kalau cuti, kecuali WFH. I don't think so sih. Tapi kadang kalau misalkan lagi cuti-cuti gitu selalu ada aja kerjaan. Kadang pasti ada. Ya namanya kerjaan sosial media yang tadi gue ceritain, itu kan selalu ada ya. Selalu ada terus kerjaannya gitu, setiap hari. Entah monitoring, entah kita ngebrief, entah kita reporting, entah apa. Selalu ada kerjaannya gitu. Jadi nggak pernah mati, tapi yang pasti kan kita nggak sendiri kerjanya. Kita punya tim gitu kan. Jadi ada tim, ya itulah fungsinya tim. Jadi kalau kita lagi absen atau lagi cuti, nanti tim lain bisa backup. Gitu. Kira-kira tadi kan ada hal yang paling challenging nih. Betul. Hal yang paling nyenengin dan nyebelin selama di sini tuh apa? Nyenenginnya dulu ya. Iya, boleh. Nyenenginnya dulu kalau paling simpelnya nyenenginnya tuh kalau konten kita di-approve tanpa ada revisi. Itu paling itu nyenengin tuh. Nyenengin ke desainer sih sebenarnya. Iya, benar, nyenengin ke kreatif paling pertama gitu. Terus kalau nyenengin banget tuh buat kita semua adalah dapat billing gede, margin gede juga. Itu paling nyenengin lah ya. Itu kan semua bikin semua happy lah. Iya, termasuk bos gue juga happy gitu. Iya. Terus kalau paling nyebelin ya momen-momen ekspektasi tadi lah ya. Momen-momen ekspektasi cepat, kerjaan cepat, budget minim misalkan, atau deadline yang hari ini atau besok, atau deadline yang kemarin. Kerjaan datang hari ini, deadline-nya kemarin, itu paling nyebelin. Itu rese sih. Itu rese banget. Oke teman-teman, segitu aja dari aku dan Bang Amar, dari aku Echa dan Bang Amar. Karena ini udah agak mendung ya teman-teman, takutnya hujan, terguyur hujan, repot. Jadi makasih Bang Amar udah mau jawab-jawabin pertanyaan dan nemenin kita selama podcast mancing ini.
Semoga ada pesan-kesan nggak buat teman-teman kira-kira kalau misalkan mau digital agency itu harus ngapain, harus gimana biar bisa join di digital agency gitu. Ya sebenarnya kalian nggak perlu kuliah tinggi-tinggi untuk bisa kerja di digital agency. Yang pasti kalian punya skill komunikasi yang bagus gitu ya, dan basic tentang digital atau sosial media, kalian sudah bisa kerja di agency gitu sih. Nah, oke. Thank you Bang Aman. Sama-sama. Udah Terima kali ini. kasih. Yeay. Bye-bye Bye. teman-teman. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel YouTube kita biar kita bisa jadi famous. Dadah. Dadah semuanya, terima kasih. Thank you. Yes, makasih Bang Aman.